Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Terima kasih banyak sudah hadir pada pertemuan pagi ini. Saya sudah assign beberapa orang di antara Anda untuk menjadi co-host ya. Mohon arrange teman-teman Anda kalau umpamanya mau masuk ke meeting room. Kemudian kalau Anda ingin rekam, umpamanya, silahkan ada yang arrange ya. Ada salah seorang di antara co-host yang arrange kalau ingin direkam. Baik, kita mulai. Saya akan berfokus pada bab yang mengenai ekspektasi. Jadi saya ingin agar ini bisa saya selesaikan pada pertemuan ini sehingga pada pertemuan pekan depan kita bisa melanjutkan pada topik yang berikutnya. Nah, jadi di pertemuan kita sebelumnya, sebelum UTS, sepertinya kita sudah mendiskusikan sampai di pertengahan gitu ya. Sebentar saya lanjutkan dulu. Sepertinya kalau saya tidak salah, kita sudah sampai di sini ya. Nah, fokusnya apa? Well, yang pertama ya diskusi adalah mengenai ekspektasi. Apa itu yang disebut dengan ekspektasi? Ekspektasi itu adalah apa namanya? Rata-rata. Jadi mean dari sebuah distribusi. Jadi kalau kita memiliki distribusi, maka ekspektasi itu adalah mean-nya atau nilai rata-rata dari distribusi tersebut. Apa maksudnya nilai rata-rata? Nilai rata-rata itu berarti nilai daripada variabelnya, random variabelnya, dikalikan dengan pemberatnya, yaitu PDF-nya. Itu probabilitas daripada nilai tersebut pada saat itu. Kemudian itu dijumlahkan. Nah, itu kan berarti setiap nilai variabel diberarti dengan probabilitas. Sehingga dengan demikian kita memperoleh rata-rata daripada distribusi tersebut. Jadi cara lain mengungkapkannya adalah rata-rata dari distribusi. Dan kita sudah melihat sifat-sifat dari ekspektasi ini. Kemudian salah satu di antara teknik yang umum digunakan kalau kita struggle, kalau kita mengalami masalah untuk menemukan ekspektasi adalah dengan membreakdown ekspektasi tersebut, dengan memecahnya menjadi jumlahan dari beberapa random variable. Ya, jadi random variable tersebut bukan ekspektasinya ya. Random variable tersebut diungkapkan sebagai jumlahan daripada beberapa random variable yang lain. Dan salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah dia diungkapkan sebagai jumlahan dari beberapa buah variabel random indikator seperti yang diperlihatkan di sini umpamanya. Kita bisa melihat bahwa random variabel G sama dengan G1, G2 sampai dengan Gn. Jumlahan dari mereka semua. Masing-masing adalah variabel random indikator. Ingat kembali variabel random indikator itu hanya memiliki dua buah nilai, 0 atau 1. 0 kalau dia tidak terjadi, 1 kalau dia terjadi. Sehingga kalau begitu, G ini mengungkapkan banyaknya sesuatu. Kan ini, G itu kan adalah variabel random yang mengungkapkan banyaknya orang yang menerima topinya sendiri. Banyaknya. Dengan demikian, mesti kalau dia 0 ya nggak jadi masalah. Kalau dia 1, dia akan dihitung. Nah, kemudian sifat berikutnya yang kita gunakan adalah linearitas daripada ekspektasi. Ekspektasi daripada penjumlahan, seperti yang diperlihatkan di sini, sama dengan penjumlahan dari ekspektasi, tanpa syarat. Nah, ini yang sangat bagus sekali. Sifat ini akan kita elaborasi lebih detail lagi pada pertemuan ini. Ya, nah, ini adalah kulminasinya. Ya, jadi ini adalah fokusnya, jadi generalisasinya. Jadi secara umum oleh karena itu kita memiliki metode yang bagus untuk menghitung ekspektasi daripada jumlah event. Lihat jumlahnya. Jadi kalau yang ditanya itu jumlah, berapa banyak sesuatu itu terjadi. Berarti lihat masing-masing event. Ya, jadi teorema ini mengungkapkan itu. Bagaimana caranya? Mudah. Jumlahkan saja probabilitas daripada masing-masing event tersebut. Itulah ekspektasi.
Jadi diberikan sembarang kumpulan N buah event A1, A2 sampai dengan AN, masing-masing adalah himpunan bagian dari S, maka expected number, jadi ekspektasi jumlah event yang akan terjadi, jumlahkan saja. Ya, jumlahkan saja probabilitas dari masing-masing event tersebut. Dan kita sama sekali tidak peduli dengan independensi dari event-event tersebut. Apakah mereka saling independen atau tidak, nggak jadi masalah. Padahal independensi itu bisa jadi membuat segala sesuatunya menjadi sangat kompleks. Gitu ya. Jadi, tapi itu tidak diperdulikan karena ekspektasi itu linear. Oke? Nah, jadi expected number of event itu oleh karena itu sama dengan jumlahan daripada probabilitas terjadinya masing-masing event. Berapa banyak pun event tersebut dan berapa kompleks pun konektivitas daripada event-event tersebut. Oke, nah kita lanjutkan sekarang. Saya akan melanjutkan dengan beberapa distribusi. Kalau distribusi normal segala macam kan sudah kita lihat sebelumnya ya. Sekarang kita akan melihat distribusi binomial. Binomial sudah kita lihat sebelumnya, itu distribusi dari melemparkan koin beberapa kali. Kalau kita bertanya berapakah jumlah kan, head yang muncul dari pelemparan N buah koin, dengan probabilitas kemunculan head setiap kali dilemparkan adalah P, maka itu diungkapkan dengan menggunakan distribusi binomial. Saya sudah memperlihatkan distribusi ini pada pertemuan kita beberapa pekan yang lalu. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah, terus ekspektasinya berapa? Kalau distribusinya kita sudah tahu. Ya. Jadi andai kan kita memiliki sebuah koin yang bias, yang non-bias akan itu adalah special case dari ini. Jadi yang bias oleh karena itu probabilitas kita memperoleh head adalah P, yang bisa jadi tidak sama dengan setengah. Kemudian secara independen, itu persyaratan dari distribusi binomial, bukan persyaratan daripada ekspektasi. Nah, koin tersebut dilemparkan N kali. Jadi satu tidak tergantung kepada yang lain N kali. Kita tanya sekarang, berapa kali muncul head, gitu kan? Nah, kalau berapa itu kan berarti event, berapa jumlah event, berapakah expected number kita memperoleh head. Baik, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Anggap saja ini sebagai sebuah variabel random. Andaikan J adalah variabel random untuk jumlah head yang muncul. Jadi jumlahnya. Jadi di antara N pelemparan tersebut berapa kali head muncul dari N pelemparan. Kalau kita lihat, sebetulnya J itu adalah sebuah variabel random dari S ke himpunan yang terdiri daripada 0. Jadi bisa jadi dia 0. Kan sama dengan sebelumnya ya. Atau 1, atau 2, dan seterusnya. Atau N. Jadi bisa jadi semua pelemparan tersebut menghasilkan head, atau 0 pelemparan tersebut menghasilkan head, atau semua bilangan di antara 0 dengan head. Jadi J itu adalah sebuah fungsi dari S ke himpunan dari 0 sampai dengan N. Dan kemudian di pertemuan kita sebelumnya, kita juga tahu bahwa dia memiliki distribusi. Ya kan? Ini distribusinya. Ini PDF-nya, gitu lah ceritanya. Ya. Ini PDF-nya, yaitu probabilitas bahwa jumlah pelemparan tersebut sama dengan K. Jadi K head, jumlah dari N pelemparan tersebut kita memperoleh K buah head. Yaitu sama dengan N pilih K kali probabilitas P munculnya head pangkat K. Jadi K head terjadi dan sisanya adalah tail. Yang ini adalah jumlah konfigurasi yang mungkin. Ini sudah kita ketahui ya, ini adalah PDF. Maka ekspektasi dari variabel tersebut adalah apa? Kan ini adalah rumus dasar daripada ekspektasi, yaitu nilai daripada variabel tersebut, yaitu K. K itu tentu saja mulai dari 0 sampai dengan N, dikalikan dengan probabilitas J sama dengan K, yaitu PDF yang tadi. Ini PDF. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu jumlahkan saja nilainya dikalikan dengan probabilitas. Dan kalau ini tidak lakukan, ya sudah.
jumlahan dari K sama dengan 0 sampai dengan N. K, yaitu yang ini, dikalikan dengan PDF-nya, yaitu N pilih K, dikalikan dengan P pangkat K, dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi dengan K. Nah, kalau Anda perhatikan persamaan ini kelihatannya sangat-sangat sulit untuk disederhanakan. Sepertinya tidak ada harapan. Dan kalau Anda memasukkan ini ke umpamanya ke Maple, ke matematika, dan tool-tool simbolik matematik yang lain, itu mereka akan struggle. Ya, butuh waktu yang lama. Karena memang tidak straightforward. Ini melibatkan faktorial, melibatkan pangkat dan sebagainya. Bagaimana caranya kita menyederhanakan ini? Ya, baik, kita lihat. Ada nggak cara lain untuk memikirkan mengenai ekspektasi ini? Coba kita menggunakan cara pandang yang berbeda sekarang. Jadi pikirannya itu berbeda gitu. Jadi bukan dengan langsung melakukan seperti ini, tetapi bagaimana kalau random variable J itu kita breakdown dengan teknik yang telah kita lihat sebelumnya. Makanya teknik itu adalah teknik yang sangat powerful. Kalau kita melihat, ya, coba kita mencoba dengan menggunakan linearitas daripada ekspektasi untuk variabel random indikator. Nah, jadi, tapi bagaimana caranya kita mengungkapkan J sebagai jumlahan daripada variabel random indikator? Tentunya nggak begitu sulit. Ya, kita bisa bayangkan karena bahwa J itu adalah jumlah dari pelemparan yang menghasilkan head. Oleh karena itu, lihat saja masing-masing pelemparan. Kalau kita melihat masing-masing pelemparan, maka hanya ada dua kemungkinan. Itu dia, dua kemungkinan kan. Kalau tiga kemungkinan berarti nggak bisa jalan seperti ini. Tapi karena dia binomial, makanya binomial itu kan dua kemungkinan. Oleh karena itu kita bisa breakdown dia menjadi JI, yaitu kasus pada pelemparan yang KI. Itu hanya ada dua kemungkinan nilai, 1 atau 0. 1 kalau pelemparan tersebut menghasilkan head. Dan 0 kita buat kalau pelemparan tersebut menghasilkan tail. Kalau yang diinginkan adalah tail, tentu sebaliknya. Itu kan tergantung kepada kebutuhan kita. Jadi kita berarti dia dengan 1. Ya, kita buat dia 1. Kalau dia head, berarti dia akan dihitung. Gitu kan. Kalau 0, berarti kan dia akan di-ignore. Dan oleh karena itu, tidak sulit untuk dilihat bahwa J itu sama dengan J1 tanpa J2 dan seterusnya sampai dengan Jn. Jadi variabel random kita di awal adalah jumlahan daripada n buah variabel random indikator. Itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya terus apa yang bisa kita lakukan? Well, ya. Perhatikan J1, JI ini. JI ini adalah variabel random indikator. Kalau begitu, probabilitas bahwa JI sama dengan 1 itu apa? Ya, itu kan sama dengan probabilitas terjadinya head pada pelemparan tersebut. Ya kan? Jadi, itu pelemparan, jadi bentuknya itu adalah probabilitas bahwa JI sama dengan 1. Kan ini dia. Dan ini untuk semua JI, ini sama dengan P. Oleh karena itu masing-masing probabilitas ini adalah P, dan seterusnya. Kita jumlahkan N kali dan oleh karena itu N dikalikan dengan P. Ini sangat amazing. Ya, jadi semudah itu. Semudah itu. Jadi jika kita melemparkan N buah koin yang mutually independent, yaitu adalah apa namanya asumsi kita, kita memang mengharapkan memperoleh N dikalikan dengan P head. Ya. Jadi, namun bagaimana kalau umpamanya koin tersebut tidak mutually independent? Itu juga tidak masalah. Nah, ini dia. Jadi kalau yang kita inginkan itu, jadi ini lebih besar dibandingkan dengan distribusi binomial. Distribusi binomial mensyaratkan bahwa koin-koin tersebut haruslah mutually independent. Tapi kalau yang kita inginkan itu adalah ekspektasinya sebetulnya tidak menjadi masalah kalau mereka tidak mutually independent. Linearitas ekspektasi tidak mengasumsikan independen sama sekali. Dengan menggunakan fakta linearitas ekspektasi, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ekspresi yang sangat kompleks ini sebetulnya di ujungnya sama saja dengan N dikalikan dengan P. Rumit sekali left hand side di sini. Tapi itu ya tidak lebih dari N dikalikan dengan P. Nah, ini ya.
Jadi oleh karena itu ekspektasi dari rata-rata daripada distribusi binomial sudah langsung kita peroleh sama dengan N dikalikan dengan P hanya dengan menggunakan apa namanya fakta mengenai linearitas daripada ekspektasi. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, satu lagi akan saya perlihatkan sekarang contoh penggunaan daripada trik itu. Trik yaitu trik yang memecah suatu variabel random menjadi jumlahan daripada variabel-variabel random yang lain sehingga ekspektasinya mudah untuk kita hitung. Ya. Namun di contoh ini perhatikan, saya akan membuatnya berbeda sedikit sekarang. Kalau sebelumnya kita breakdown variabel random indikator itu menjadi jumlahan daripada variabel random indikator, ya, maka sekarang tidak. Nah, ini yang harus saya tekankan. Jadi tidak harus jumlahan daripada variabel random indikator, tidak. Kalau suatu variabel random bisa kita ungkapkan sebagai jumlahan daripada variabel random yang lain, yang bukan variabel random indikator, ini juga masih tetap jalan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini namanya coupon collector problem. Coupon collector problem ini juga muncul sebetulnya dan penggunaannya banyak. Muncul di berbagai tempat di probabilitas, teori probabilitas. Nah, kita lihat contohnya, umpamanya. Jadi, andaikan sebuah kotak sereal terdiri dari berisi sebuah kupon, jadi dalamnya ada semacam hadiah gitu, bentuknya adalah kupon. Kupon itu bisa jadi gambar tertentu dan ada 5, sebut saja 5 atau N kemungkinan warna gitu ya dari kupon tersebut. Bisa jadi warnanya berbeda. Ini sering dilakukan oleh advertiser zaman dahulu untuk apa namanya entice Anda untuk membujuk Anda membeli lebih banyak karena Anda ingin mengkoleksi semua kuponnya. Kalau lengkap kuponnya bisa jadi Anda memperoleh hadiah atau bisa jadi Anda jangankan hadiah, Anda tertarik mengumpulkan kupon tersebut karena mungkin bagus dan kalau lengkap Anda memiliki sense of accomplishment. Jadi kupon-kupon itu dimasukkan ke dalam kotak-kotak serial secara uniform dan independen. Nah, ini penting tentu saja. Mereka itu haruslah uniform dan independen. Ya, uniform berarti bahwa jumlah warnanya itu, jumlah kotak kupon untuk masing-masing warna sama. Umpamanya produk Anda itu Anda membuat produk 5.000 produk. Berarti ya kita mengharapkan memang 1.000 diantaranya dimasukkan warna tertentu, 1.000 lagi dimasukkan warna yang lain seterusnya. Dan independen. Independen itu artinya tidak ada pola ketika Anda memasukkan kupon-kupon tersebut ke dalam kotak dan ketika Anda bundle dia bisa jadi tidak diacak dan lain sebagainya. Nah, dan jika seorang konsumer berhasil mengumpulkan 5 kupon dengan warna-warna yang lengkap, maka dia berhak memperoleh hadiah. Ini Anda oleh karena itu membujuk mereka untuk membeli lebih banyak dibandingkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda sebagai produser tentu saja tertarik. Berapa? Karena saya harus memberikan hadiah, agar saya jangan rugi. Berapa? Oleh karena itu biasanya orang akan memberi berapa kotak sampai dia memperoleh keseluruhan warna yang tersebut. Karena kalau di ujungnya jumlah produk yang harus dibeli itu sederhana saja, Anda tidak akan beruntung, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah berapakah ekspektasi jumlah kotak sereal yang mesti dibeli seorang konsumer untuk memperoleh 5 kupon dengan warna berbeda tersebut. Nah, masalah seperti ini disebut dengan coupon collector problem. Masalah ini juga muncul di kasus yang lain. Umpamanya, saat ini saya tidak tahu ya, kalau di Indonesia kayaknya 24 atau berapa ya, itu 20 kali. Sudah, dulu itu pernah satu kali itu 42 partai. Ketika baru ketika baru reformasi itu ada 42 partai. Sekarang kita kira 20. Jadi ada 20 partai umpamanya di Indonesia. Sekarang Anda mau mengumpulkan sekumpulan orang yang mewakili partai-partai tersebut, tapi Anda ambil orangnya secara random. Ya. Jadi, berapakah ekspektasi jumlah orang? Berarti ini
Ekspektasi ya belum tentu Anda kumpulkan sebanyak itu sudah langsung. Ini ekspektasi, rata-rata berarti. Apakah ekspektasi jumlah orang yang mesti Anda kumpulkan agar paling tidak satu orang anggota dari semua kemungkinan partai politik ada di dalamnya. Jadi Anda kumpulkan di pasar sana umpamanya. Nah, rata-rata berapa banyak orang yang Anda kumpulkan rata-rata agar semua partai terwakili. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Sepertinya sulit gitu ya. Enggak ada arahnya, tidak ada informasi yang kita peroleh. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah perlakukan ini sebagai barisan. Jadi ketika kita mengambil masing-masing kotak itu kan ada, kita perlakukan ini pengambilan pertama saya coba, pengambilan kedua saya coba, pengambilan ketiga saya coba, dan seterusnya. Anda lihat warna kuponnya gitu. Baru kemudian nanti dari situ kita berusaha memperoleh konsep gitu ya. Andai kan seorang kolektor sudah memperoleh kupon-kupon dalam bentuk barisan berikut. Jadi dia bentuknya seperti ini. Dia pertama kali beli dapatnya biru, setelah itu hijau, merah, biru, kuning, putih, dan seterusnya. Ini tentu saja adalah contoh gitu ya. Tapi ini contoh ini representatif, artinya teknik untuk memikirkan nanti akan kita buat dia menjadi sesuatu yang definit, yang sifatnya general gitu. Nah, kalau kita memperoleh barisan seperti ini, sebetulnya kita bisa mempartisinya. Kita mencoba mempartisi dia menjadi 5 blok. Well, atau dalam kasus yang lebih umum, N blok. Itu ya. Nah, aturannya mudah. Aturannya adalah bahwa sebuah blok selalu berakhir jika kita memperoleh warna yang baru. Ya. Warna yang baru itu artinya warna yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Kalau warnanya sama berarti lanjutkan blok tersebut. Atau warnanya sudah pernah kita peroleh, lanjutkan blok tersebut. Tetapi kalau warnanya itu adalah sesuatu yang baru, berhenti. Berarti hanya itu yang ada di dalam satu blok. Nah, seperti ini umpamanya. Jadi, pertama kali kita beli biru. Ini kan kita belum punya apa-apa. Berarti belum pernah kita lihat. Langsung berhenti bloknya. Ya, berarti memang langsung berhenti blok tersebut. Setelah itu kita memperoleh hijau. Karena hijau juga adalah warna yang baru, kita berhenti. Berarti kita memiliki 2 blok sekarang. Tapi andai kan sebelum hijau itu kita memperoleh biru lagi, maka lanjutkan dan seterusnya. Itu kan mudah untuk melihatnya. Kemudian yang berikutnya di contoh ini, kemudian hijau. Nah, hijau sudah pernah kita lihat, kita lanjutkan. Merah, merah sekarang adalah sesuatu yang baru, kita berhenti. Kemudian kita lakukan biru. Biru sudah pernah kita lihat. Kuning, kita berhenti. Nah, itu biru, kuning, dan putih. Mesti di ujungnya itu nanti kita harus menunggu gitu, jadi panjang gitu sampai yang paling terakhir. Kita berhenti. Sesudah berhenti, sudah selesai. Karena pada contoh ini umpamanya kita sudah memperoleh warna yang lengkap. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuatnya menjadi general. Tidak menggunakan contoh seperti ini lagi, tapi kita pikirkan untuk menganalisa masalah ini. Baik, mungkin sebelumnya saya beri kesempatan dulu untuk Anda presensi. Ya, mungkin ada beberapa orang sepertinya tadi yang belum presensi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat penyelesaian umumnya. Andai kan ada N buah warna, ya, dan XK adalah variabel random. Jadi XK itu mulai dari 0. Kita mulainya dari 0. Kenapa mulainya dari 0? Karena kita menganggapnya blok yang ke 0. Blok yang ke 0 itu berarti blok di mana kita belum melihat warna sebelumnya. Warna, ya. Jadi 0, kita sebelumnya melihat 0 warna, gitulah ceritanya. Jadi XK itu adalah panjang dari blok yang ke K. Maka jumlah kotak serial yang harus dikumpulkan agar kupon-kupon dengan N buah warna tersebut berhasil dikumpulkan adalah
ini. Jadi variabel random T ini adalah jumlah keseluruhannya. X0 itu adalah ya, X0 itu adalah panjang daripada blok yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya sampai dengan ke N dikurangi dengan 1. Kan ini kan natural ya. Jadi variabel random T yang besar, yang mengungkapkan banyaknya kotak yang harus kita buka, yang harus kita beli, sama dengan X0. X0 itu adalah blok yang tadi. Blok yang ke 0, itu juga panjang berapa kotak gitu ya. Sampai kita melihat warna yang pertama, warna yang kedua, warna yang ketiga, dan seterusnya. Dan perhatikan X0, X1, X2 sampai dengan Xn dikurangi 1 ini bukanlah variabel random indikator, bukan. Mereka itu tidak hanya bernilai 0, 1, tidak. X0 itu bisa jadi bernilai 1. X1 itu bisa jadi bernilai 1, 2, 3, 4. Bisa nggak 1000? Bisa jadi kalau Anda nggak beruntung, bisa jadi 1000 panjangnya. Muncul terus-menerus warna yang pernah dilihat, baru kemudian ke 1001 muncul kan bisa. Jadi pada hakikatnya, kalau kita melihat untuk XK ini kan dari variabel random dari S ke ke bilangan natural. Itu kan, bilangan natural plus. Yang positif. 0 tidak bisa. 0 yang ini paling minimum itu panjangnya adalah 1. Jadi dia bukanlah variabel random. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan XK? Ini dia sekarang pertanyaannya. Ya. Jadi XK itu rata-ratanya bagaimana gitu ya? Probabilitasnya seperti apa dan seterusnya. Kita fokuskan sekarang bagaimana menentukan XK. Kalau kita bisa menentukan XK ini, maka T itu bisa kita tentukan. Nah, kita lihat dulu. Di awal blok ke K, jadi K itu masih baru dimulai. Apa itu? Apa tuh artinya itu? Artinya kita sudah pernah melihat K buah warna sebelumnya. Ya. Dan di akhir blok ke K tersebut kita akan memperoleh satu lagi warna tambahan. Kan itu. Jadi di awal X0 warna yang baru yang sudah pernah kita lihat karena baru mulai adalah 0. Tapi di akhirnya berarti ada warna tambahan yang telah kita lihat. Berarti kita melihat satu warna. Sama dengan X5 umpamanya. Kalau ada 5. Berarti di awal kita sudah pernah melihat 5 warna. Jadi akhir 5 ditambah 1, 6. Ya. Jadi itu mudah. Nah kemudian perhatikan. Sekarang kita lihat posisi pada waktu XK. Kalau di awal ya. Di awal berarti kita belum pernah nih melihat nih. Baru melihat K buah warna. Nah, jika kita sudah pernah melihat K buah warna, probabilitas bahwa sebuah kotak serial tertentu, jadi kita diberikan kotak serial dan ini belum kita buka. Berapakah probabilitas bahwa dia memperoleh salah satu di antara warna yang telah kita lihat tersebut? Kan mudah. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa distribusi dari kupon ke kotak-kotak tersebut dilakukan secara independen dan uniform. Oleh karena itu, kalau kita udah pernah melihat buah warna, berapakah probabilitas bahwa kupon yang akan kita lihat sekarang di dalam kotak yang masih tertutup adalah salah satu di antara warna yang telah kita lihat itu. Itu kan K dibagi dengan N. Itu kan? K dibagi dengan N. Itu banyaknya warna yang telah kita lihat dibagi dengan banyaknya. Lihat, N itu bukan banyaknya kotak ya. Tapi banyaknya warna yang mungkin. Jadi K dikurangi dengan N. Mudah. Ya. Kalau begitu, probabilitas bahwa kotak serial yang sekarang kita hadapi itu berisi warna baru. Bukan warna yang telah pernah kita lihat. Warna baru. Ya, sisanya. Kan itu komplemennya. 1 dikurangi dengan K dibagi dengan N. Jadi sisanya. Berapa itu N dikurangi dengan K dibagi dengan N. Jadi ini hanyalah saling komplementari. Gitu kan? Jadi karena asumsi kita tadi bahwa dia uniform dan independen, yaitu berlaku. Oleh karena itu, probabilitas bahwa sebuah kotak serial berisi sebuah warna tambahan itu adalah 1 dikurangi K dibagi dengan N sama dengan N dikurangi dengan K dibagi dengan N. Ini, perhatikan.
probabilitas bahwa kotak serial itu berisi warna tambahan. Berarti probabilitas bahwa sesuatu itu akan menghentikan sesuatu. Semuanya. Kalau itu warna tambahan kan berarti blok itu akan berhenti, kan gitu, ya? Kalau itu warna tambahan, blok itu berhenti. Jadi kita bisa menganggapnya seperti ini. Berapakah probabilitas bahwa blok ini berhenti sekarang? Ini berhenti sekarang. Kan itu dulu yang kita diskusikan di awal, yaitu yang disebut dengan mean time to failure. Mean time to failure adalah rata-rata berapa waktu yang diperlukan sampai suatu failure terjadi. Kalau probabilitas daripada failure pada setiap unit waktu, setiap tahap sama dengan P. Kan gitu dulu, ya. Itu yang disebut dengan mean time to failure. Lihat kembali mean time to failure di awal presentasi ekspektasi. Jadi kalau pada setiap saat kita memiliki probabilitas P bahwa sesuatu itu terjadi atau fail umpamanya, sekarang kita tanyakan berapa kali saya harus melakukan percobaan sampai kemudian rata-rata sampai sesuatu itu terjadi. Ya udah, 1 dibagi dengan P. Dan P-nya itu tadi adalah N dikurangi dengan K dibagi dengan N. Jadi kalau begitu 1 dikurangi dengan P sama dengan N dibagi dengan N dikurangi dengan K. Itu ekspektasinya. Jadi kita udah tahu sekarang. Kalau begitu saya bisa mengkarakterisasi ekspektasi dari masing-masing variabel random tadi yang X0, X1, X2, X3 dan seterusnya. Dan dia itu adalah N dibagi dengan N dikurangi dengan K. Perhatikan, N dibagi dengan N dikurangi dengan K itu mesti lebih besar daripada 1. Masing-masing lebih besar daripada 1. Ya iya. Kan paling tidak. Panjang blok kan 1. Nggak mungkin 0. Ya. Jadi dengan demikian ekspektasi jumlah kotak serial yang harus dibuka sampai sebuah warna baru diperoleh pada suatu blok yang ke K adalah N dibagi dengan N dikurangi dengan K. Kalau begitu jumlahkan saja. Kan gitu. Itu triknya itu, powernya itu di situ. Jadi kita bisa menggunakan trik yang bersangkutan linearitas daripada ekspektasi. Jadi ekspektasi daripada T sama dengan ekspektasi daripada X0 tambah X1 dan seterusnya sampai dengan Xn dikurangi 1. Berdasarkan linearitas, berarti linearitas daripada ekspektasi daripada penjumlahan sama dengan penjumlahan daripada ekspektasi menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita breakdown masing-masing. Berapa ekspektasi daripada L0? X0. Tadi kita menyebutkan ekspektasi daripada XK sama dengan N dibagi dengan N dikurangi dengan K. Kan gitu. Berarti kalau kita gantikan dia dengan 0, berarti N dibagi dengan N dikurangi dengan 0. X1, N dibagi dengan N dikurangi dengan 1. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Ekspektasi daripada Xn dikurangi dengan 1. N dibagi dengan 1. Ya, kita tinggal menjumlahkan itu. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ya, N-nya kita tarik keluar. Berarti N dikalikan dengan 1 per N. Yang ini kan. Ini kan 1 per N. 1 per N dikurangi 1. Dan seterusnya sampai dengan 1 per 2. Sampai dengan 1 per 1. Nah, kemudian kita balik nih. Karena ini mulainya dari yang paling kecil. Ini paling besar aja. 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/4. Dan seterusnya sampai dengan 1 per N. Nah, Anda masih ingat kembali bahwa yang ini itu kan dulu pernah kita lihat. Inilah yang disebut dengan harmonic number. Anda sudah pernah melihat itu di matematika diskrit, gitu kan? Itu harmonic number yang ke N. Kalau kita menjumlahkan 1 tambah setengah tambah dan seterusnya, tapi tidak sampai keseluruhannya tadi secara finite, itu adalah Hn, harmonic number angka N. Dan Hn itu bisa kita dekati dengan logaritma natural daripada N. Gitu ya. Jadi, oleh karena itu ekspektasinya kira-kira N dikalikan dengan logaritma natural dari N. Nah, untuk kasus 5 kupon tadi, ekspektasi jumlah serial yang harus dibeli untuk memperoleh kelima warna adalah kira-kira 5 kali logaritma natural daripada 5. Kira-kira 8,059. Jadi Anda butuh rata-rata membeli 9 kotak untuk memperoleh keseluruhan warna yang lengkap. Nah, kalau Anda produsen
produk serial itu harus Anda pikirkan. Berarti masing-masing orang rata-ratanya akan beli 9 nih. Beruntung nggak saya? Ya, jadi berarti penjualan Anda bisa jadi 2 kali lipat banyaknya dibandingkan, karena kan awalnya orang beli 5 saja gitu, dibandingkan dengan ini menjadi 8 gitu. 2 kali lipat banyaknya, dan dia memperoleh hadiah. Berarti hadiahnya harus Anda adjust. Untuk partai politik tadi 42 dikalikan dengan logaritma natural 42 kira-kira 156,98, 157 orang. Jadi Anda harus mengumpulkan rata-rata loh itu ya. Jadi rata-rata itu artinya gini, Anda harus perhatikan bahwa bisa jadi Anda beli 9 belum ketemu 5 kuponnya. Iya, gitu kan? Atau ada orang yang beruntung juga. Dia beli 5 udah langsung ketemu kuponnya, kan bisa. Tapi rata-ratanya adalah ya 8,05. Perhatikan bahwa aneh ini rata-ratanya. Coba Anda perhatikan ya. Rata-ratanya itu begini. Minimumnya ini adalah 5. Kalau kita melihat distribusi. Rata-ratanya itu adalah 8,05. Tapi ke sana itu nggak ada habisnya. Ya kan? Tapi di sini ada habisnya. Ini 5. Nggak mungkin orang memperoleh 4, membeli 4 kotak sereal, memperoleh 5 kupon. Kan nggak mungkin. Tapi ke sana, di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri, dia itu ada akhirnya. Di sebelah kanan, dia tidak ada akhirnya. Gitu kan? Orang bisa jadi beli 1.000. Belum ketemu juga 5 kuponnya. Karena dia nggak beruntung gitu. Nah, tapi rata-ratanya di sini. Apa tuh artinya rata-ratanya di sini? Andai kan ini kan titik berat rata-rata itu kan. Andai kan di sini ini adalah apa namanya? Stick atau apa? Bukan apa? Tongkat yang panjang gitu ya. Kemudian Anda pegang di sini, dia itu harus seimbang harusnya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu seimbang. Oh gitu. Berarti ini sangat pendek, yang sana itu sangat panjang, nggak ada habisnya. Tapi mereka itu harus seimbang. Dari sini apa yang bisa kita peroleh? Yang bisa kita peroleh adalah bahwa di sini itu lebih banyak terjadi, gitu kan? Di sini tuh rapat nih. Jadi oleh karena itu kalau Anda membuatnya juga, Anda harus tahu bahwa sebagian besar daripada orang itu berada di sini. Di sini itu rada rapat, tapi di sana itu kan sedikit-sedikit. Gitu kan? Jadi makin jarang-jarang sampai ke kanan, tapi bisa jadi terjadi. Gitu. Harus Anda lihat itu. Jadi di sebelah sini ini kalau Anda melihat distribusinya kira-kira bentuknya begini nanti. Gitu ya. Jadi dan ini terus menerus kecil ke sana gitu. Jadi separuh daripada berat itu harus ada di sebelah kiri sini. Separuh lagi harus ada di sebelah sana dan distribusikan sampai dengan tak terhingga. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan teorinya. Nah, bagaimana kalau ekspektasinya itu adalah variabel random yang kita mau jumlahkan itu tak terhingga banyaknya? Bisa nggak? Bisa. Jadi, linearitas daripada ekspektasi itu juga berlaku untuk tak terhingga banyaknya variabel random. Perhatikan teorema ini. Andaikan R0, R1, dan seterusnya tidak ada habisnya adalah variabel-variabel random. Dan Anda tanyakan sekarang, berapakah ekspektasi daripada jumlahan daripada semua variabel random tersebut? Nah, syaratnya hanya satu. Kalau jumlahan daripada ekspektasinya, lihat, kalau jumlahan daripada ekspektasi semuanya, meskipun ada tak terhingga banyaknya, dari, ini apa ini? Absolut daripada variabel random itu konvergen. Konvergen itu berarti bukan tak terhingga. Finite boleh jadi besar, tapi dia finite. Maka ekspektasi daripada jumlahan semua variabel random itu sama dengan jumlahan daripada ekspektasinya. Tapi kalau dia tak terhingga ya kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Nah, kalau dia terhingga, maka itulah apa namanya ekspektasinya. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita sudah melihat ekspektasi daripada penjumlahan. Dan ekspektasi penjumlahan itu neat, rapi.
linear, nggak perlu syarat. Bagaimana kalau ekspektasi daripada perkalian? Ada nggak aturannya? Apa itu artinya? Kan bisa jadi Anda kalikan dua buah variabel random. Nah, jika ekspektasi dari jumlahan sama dengan jumlahan dari ekspektasi, hal yang sama tidak selalu berlaku untuk perkalian. Nah, itu dia. Apa artinya? Tidak selalu berlaku. Di perkalian harus ada tambahan syarat. Ada kasus khusus di mana itu berlaku, yaitu hanya ketika variabel-variabel random yang terlibat independen. Nah, mereka perlu independen. Kalau mereka independen, jadi ada syaratnya sekarang. Ya, teorema ini. Untuk sembarang dua buah variabel random yang independen, jadi mereka harus independen. Kalau nggak independen, tidak selalu berlaku. Tidak bisa dijamin artinya persamaan ini. Tapi kalau mereka independen, dijamin bahwa ekspektasi daripada perkalian sama dengan perkalian daripada ekspektasi. Lihat, ekspektasi daripada penjumlahan sama dengan penjumlahan daripada ekspektasi untuk semua kasus, tapi ekspektasi daripada perkalian sama dengan perkalian daripada ekspektasi hanya untuk variabel random yang independen. Ya, independen. Independen itu tidak mudah. Karena banyak sekali kondisi yang harus Anda lihat kembali ke diskusi kita mengenai independensi. Itu sebanyak nilai yang mungkin dari R1 dan R2. Jadi kalau R1 itu banyaknya nilai kemungkinannya banyak 1000 buah. R2 20 buah gitu. Maka banyaknya kondisi yang harus Anda coba untuk memastikan bahwa dia itu independen adalah 1000 dikalikan dengan 20 ribu. Nah, itu kan rumit itu. Ya. Bagaimana kalau tidak hanya dua? Kalau tidak hanya dua buah variabel random indikator, bisa nggak? Bisa, tapi syaratnya sangat sangat banyak. Jadi tidak cukup pairwise independent, tidak. Mereka semua haruslah mutually independent. Mutual independent. Mutual independent kan Anda masih ingat dulu bagaimana rumitnya mutual independent. Karena terhadap semua kombinasi itu haruslah independen. Jadi syaratnya adalah mutual independent. Jika variabel-variabel random R1, R2, dan seterusnya sampai dengan RK mutually independent, maka ekspektasi daripada produk mereka sama dengan produk daripada ekspektasi mereka. Oke? Baik, kita lanjutkan. Terus bagaimana dengan ekspektasi pembagian? Kalau tadi perkalian, pembagian bagaimana? Nah, kalau ada dua buah variabel random S dan T, maka berdasarkan linearitas daripada ekspektasi, kita sudah tahu bahwa ekspektasi daripada S ditambah dengan T sama dengan ekspektasi daripada S tambah dengan ekspektasi daripada T. Ini oke. Nggak ada syarat. Demikian juga, kalau S dan T independen, nah ada syaratnya. Mereka haruslah independen. Kita sudah melihat bahwa ekspektasi daripada S dikalikan dengan T sama dengan ekspektasi daripada S dikalikan dengan ekspektasi daripada T. Jadi syaratnya independen. Oke. Bagaimana dengan perkalian? Apakah berlaku umpamanya ekspektasi daripada S dibagi dengan T sama dengan ekspektasi daripada S dibagi dengan ekspektasi daripada T? Ya, jadi ekspektasi daripada pembagian sama dengan pembagian daripada ekspektasi. Jawabannya adalah tidak. Tidak. Tidak ada syaratnya. Ya, jadi jawabannya adalah tidak. Dengan demikian ekspektasi daripada S dibagi dengan T tidak sama dengan ekspektasi daripada S dibagi dengan ekspektasi daripada T. Yang juga penting adalah ekspektasi daripada 1 dibagi dengan T itu tidak selalu sama. Tidak ada jaminan bahwa dia itu sama. Bisa jadi sama enggak? Bisa juga sebetulnya. Tetapi tidak ada jaminannya. Ya, tidak sama dengan 1 dibagi ekspektasi daripada T. Nah, ini kelihatannya sederhana. Tetapi meskipun ini sederhana, banyak orang yang silap mengenai ini. Dan ini muncul di berbagai macam penelitian. Bahkan penelitian dari orang-orang yang kompeten. Ilmuwan-ilmuwan, biasanya ilmuwan-ilmuwan sosial gitu ya. Itu banyak punya paper yang dianalisis papernya ketika mereka menganalisis datanya. Mereka melakukan kesalahan yang fatal ini. Yaitu mereka menganggap bahwa ekspektasi daripada pembagian sama dengan pembagian daripada ekspektasi. Nah ini, untuk menekankan ini sangat penting sekali.
Karena sangat penting, Anda harus jeli melihatnya. Lihat, benar-benar pahami dulu. Ketika Anda membaca paper seseorang, menganalisis data dan sebagainya itu, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Saya akan memperlihatkan contohnya. Ya, lihat. Kita memiliki dua buah tabel di sini. Ya, tabel ini sebetulnya sederhana. Tabel ini memperlihatkan, coba perhatikan, 4 buah benchmark. Benchmark yang kita lakukan itu adalah kita ingin melihat jumlah baris program dalam bahasa assembly yang diperlukan untuk mengimplementasikan masing-masing benchmark yang ada di sini. Ini adalah program. Program itu string search. Arti apa itu? Kita ingin men-search string. Itu artinya. Jadi, saya umpamanya di Word, Microsoft Word, saya minta Anda search string ini di dalam Word ini. Bagaimana Anda membuat programnya? Kan gitu. Ya. FB test, Ackermann, recursive to sort dan lain sebagainya. Itu adalah program. Program itu ada dalam bentuk spesifikasi apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang kalau kita mengimplementasikan dia di RISC. RISC itu adalah Reduce Instruction Set Computer. Reduce Instruction Set Computer itu berarti di mana jenis instruksinya itu kecil, sedikit. Umpamanya kalau Anda menggunakan apa ya, RIC, ARM gitu-gitu, mereka menggunakan reduce. Jadi jumlah instruksinya itu sedikit. Ya, jumlah instruksi yang mungkin yang ditawarkan oleh apa namanya microprocessor itu sedikit. Lawannya adalah CISC. CISC itu complete instruction set computer. Contohnya Intel. Intel itu banyak sekali instruksinya. Ya, bisa jadi untuk melakukan sesuatu yang sama Anda bisa menggunakan dua cara, dua model instruksi dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat contohnya biasanya bisa jadi banyaknya instruksi yang disediakan di RISC dibandingkan dengan CISC bisa jadi CISC itu 2 kali lipatnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya implementasikan benchmark ini di masing-masing komputer yang berjenis RISC dan CISC, berapa baris program di bahasa assembly yang saya perlukan, kan gitu. Nah, ternyata kita melakukan percobaan. Nah, ini hasilnya, tabel ini hasilnya. Saya melakukan percobaan, nah, saya buat program yang menyelesaikan string search, ternyata di RISC 150 baris, di CISC 120 baris. Oh, berarti lebih pendek CIC gitu ya programnya. FBit 120, 180. Ackermann 150, 300. Recursive to sort 280, 1400. Nah, kemudian Anda berpikir sekarang, saya akan membandingkan oleh karena itu performa daripada CISC dan RISC. Apa yang dimasukkan dengan performa? Well, bagusnya kita kan ingin agar jumlah baris program kita lebih kecil gitu kan, lebih sedikit berarti lebih bagus dong gitu kan. Nah, mungkin Anda ingin memperbandingkan yang mana yang lebih pendek gitu kan. Jadi rata-rata ternyata CIC lebih pendek nih. Ya, jadi Anda menggunakan komputer CIC maka program Anda itu lebih kecil, executable-nya menjadi lebih kecil rata-rata berapa kali lipat dan lain sebagainya. Ini yang akan kita lihat. Nah, yang Anda lakukan bisa jadi begini. Oleh karena itu saya akan membandingkan gitu kan. CIC dibagi dengan RIC ini adalah perbandingan itu kan rasio pembagian. Itu Anda membandingkan selalu menggunakan rasio. Jadi Anda buat CIC dibagi dengan RIC. Berarti CIC dibagi dengan RIC 120 dibagi dengan 150, 0,8 gitu kan. Yang ini 180 dibagi dengan 120, 1,5. 300 dibagi dengan 150, 2. Yang ini 1400 dibagi dengan 2800, 0,5. Udah. Anda memperoleh ini. Ya. Kemudian Anda rata-ratakan gitu kan. Rata-ratakan. Setelah dirata-ratakan, yang ini 0,8, 1,5, 2,0, 1,5, dapatnya 1,2. Udah senang. Berarti Anda bisa menyimpulkan bahwa CISC dibagi dengan RISC ini sama dengan 1,2. Kalau begitu, kalau Anda menulis program di CISC, Anda mengharapkan bahwa panjangnya dia akan kira-kira 1,2 kali RISC. Apa itu artinya? RISC lebih pendek, kan gitu?
CIC akan lebih panjang. Panjangnya berapa? 1,2 kali lipatnya. Itu ya. Anda mengambil kesimpulan itu. Anda senang. Ini kesimpulan penelitian saya. Tapi Anda hati-hati. Bagaimana kalau saya menanyakan, kenapa Anda buat CIC dibagi dengan RIC? Bagaimana kalau sebaliknya? Kita buat saja RIC dibagi dengan CIC. Oke, kita lakukan. Ini di tabel yang kedua ini kita melakukan RIC dibagi dengan CIC sekarang. Kenapa harus ini rasionya? Ya kan? Kan tidak ada yang mewajibkan bahwa Anda membuat rasionya seperti ini. Kalau rasionya adalah RIC dibagi dengan CIC, apa jadinya? Ya coba kita lakukan. Berarti RIC dibagi dengan CIC 150 dibagi dengan 120, 1,25. 120 dibagi 180, 0,67. 150 dibagi dengan 300, 0,5. 2.800 dibagi dengan 1.400, 2. Ambil rata-rata dari ini, 1,1. Apa itu artinya? R dibagi dengan C sama dengan 1,1. Kalau begitu, kalau Anda menulis di RIC, Anda harapkan bahwa dia panjangnya 1,1 kali lipat dibandingkan dengan CIC. Nah, lihat ini. Dua ini kan tidak konsisten ini. Aneh itu hasilnya. Aneh hasil yang pertama dengan yang kedua. Kemungkinan besar bisa jadi teman Anda menggunakan seperti ini. Dia sampai pada kesimpulan ini. Kemudian Anda bertanya, siapa yang benar di antara yang dua ini? Berdasarkan data, saya menyebutkan bahwa C dibagi dengan R itu rata-ratanya adalah 1,2. Yang ini R dibagi dengan C sama dengan 1,4. Sorry, 1,1. Ya, yang ini 1,1. Kan ini tidak konsisten ini. Yang ini menyebutkan bahwa CIC lebih panjang, berapa kali lipat? 1,2 kali lipat. Yang ini menyebutkan RIC yang lebih panjang, berapa kali lipat? 1,1 kali lipat. Nggak mungkin itu. Data yang sama membandingkan, menyimpulkan bahwa CIC lebih panjang 1,2 kali, data yang sama menyebutkan RIC lebih panjang 1,1 kali. Nggak konsisten. Ada yang salah di sini. Makanya ini kan kelihatannya sederhana gitu ya, tapi banyak orang yang terjebak di sini. Banyak orang yang terjebak di sini. Karena pengetahuan dasar probabilitasnya tidak benar. Apa kesalahannya? Kesalahannya itu adalah Anda, kalau C dan R ini adalah variabel random indikator, yang Anda lakukan itu adalah Anda cari dulu pembagian daripada variabel random indikator, itu baru Anda cari rata-ratanya. Jadi yang Anda lakukan itu adalah Anda hitung dulu C dibagi dengan R, setelah itu Anda tanya ekspektasinya berapa. Yang ini tidak pernah boleh kita lakukan. Yang ini jangan pernah dilakukan. Nggak boleh. Itu yang membuat kesalahan. Ya. Nah, di sini juga Anda melakukan hal yang sama. Anda ambil R dibagi dengan C, yang ini tadi, baru kemudian Anda cari ekspektasinya berapa, yaitu rata-rata yang ini. Ini juga tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena ekspektasi daripada R dibagi dengan C bukanlah tidak sama dengan ya ekspektasi daripada R dibagi dengan ekspektasi daripada C. Terus yang benar melakukannya bagaimana? Nah, ini akan saya perlihatkan sekarang. Yang benar itu adalah bandingkan ekspektasinya. Bukan bandingkan variabel randomnya. Bandingkan ekspektasinya yang benar. Jadi ada masalah pada kedua interpretasi tersebut karena mereka menggunakan ekspektasi daripada pembagian yang kita sudah tahu tidak benar. Karena ekspektasi pembagian salah, sebuah data dapat diinterpretasikan berbeda dan dua kesimpulan bisa diperoleh. Anda bertengkar, padahal dua-duanya tidak ada yang benar. Nah, kita akan bisa melihat ini kalau kita menggunakan interpretasi probabilistik yang benar. Bagaimana cara melihatnya? Caranya adalah gunakan pemodelan probabilistik tentu saja. Andaikan sampel space adalah himpunan dari program-program benchmark yang ada itu. Itu sampel space-nya. Kita memiliki 4 buah benchmark. Dan R adalah variabel random untuk panjang program RISC. C adalah variabel random untuk panjang program CISC. Maka yang ingin kita lakukan itu seharusnya adalah bandingkan rata-ratanya. Kan gitu. Bandingkan rata-ratanya. Tapi perbandingan rata-ratanya tidak sama dengan ekspektasi daripada pembagian variabel random indikatornya.
Jadi yang harus kita bandingkan itu harusnya adalah rata-rata panjang mereka. Tapi bagaimana caranya kita memperoleh rata-rata panjang mereka? Ya mudah. Kalau kita nggak memiliki data yang lain, bisa jadi kita asumsikan saja setiap benchmark itu memiliki probabilitas yang uniform. Jadi untuk menghitung kedua ekspektasi, kita mesti mengassign probabilitas untuk masing-masing sampel atau program benchmark. Namun kita tidak memiliki informasi itu. Tapi kalau kita tidak memiliki informasi, asumsikan saja bahwa probabilitasnya adalah uniform. Oleh karena itu Anda melakukan seperti ini. Untuk yang pertama, Anda lihat ada R di situ, variabel random indicator untuk RISC. Bagaimana caranya? Hitung ekspektasinya. Yaitu apa? Panjangnya dikalikan dengan probabilitasnya. Tapi kan saya nggak tahu probabilitasnya. Asumsikan dia uniform. Karena kita memiliki 4 buah program, berarti seperempat, seperempat, seperempat. Kan wajar. Oleh karena itu, 150 kali seperempat, tambah 120 kali seperempat, tambah 150 kali seperempat, tambah 2.800 kali seperempat. Berapa rata-ratanya? 805 itu. Itu berarti kan rata-rata panjang program yang diperlukan pada kasus itu. Kemudian hitung ekspektasi daripada C. Sebenarnya berapa? 500. Itu rata-ratanya. Nah sekarang Anda bebas membandingkan. Ya kan? Anda bebas membandingkan. Dan dia mesti konsisten. Anda bisa jadi membandingkan. Kalau begitu ER dibagi dengan EC itu berapa? 800 dibagi dengan 805 dibagi dengan 500. Ini berarti 8 per 5, 1,61. 1,61. Apa itu artinya? Rata-rata daripada panjang R itu sama dengan 1,61 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata daripada C. Kalau begitu, lebih bagus C dong. Kenapa? Karena panjangnya lebih kecil. Rata-ratanya cuma 500, kan gitu. Jadi rata-rata lebih panjang R. Berapa kali lebih panjang? 1,61 kali lipat. Kalau sebaliknya Anda menyebutkan, saya nggak mau ER dibagi dengan EC, saya maunya EC dibagi dengan ER. Boleh nggak? Boleh saja. Ini berarti 500 dibagi dengan 805. Ini kira-kira 5 per 8. Kan persis. Kalau 1,61 ini Anda bagi, ya kan? Yang ini kan satu dibagi itu kan gitu. Ya, kira-kira 5,5 per 8 gitu. Jadi artinya kalau ini saya buat 1 dibagi 5 per 8, ya hasilnya 1,61. Jadi mereka itu saling berkomplementari, ya. Jadi benar. Ya, kalau Anda melihat sekarang, kalau begitu ekspektasi daripada C itu berapa? Iya, lebih pendek dong. Gitu kan? Ya memang, harusnya lebih pendek. Di sini juga dia lebih pendek, di sini juga dia lebih pendek. Lebih pendek berapa kali lipat? 5 per 8 kali lipat. Jadi program RASC rata-rata 61% lebih panjang dibandingkan dengan program CISC. Dan sebaliknya, program CISC lebih pendek, rata-rata lebih pendek dibandingkan dengan RASC. Seberapa lebih pendek? 5 per 8 kali. Kan gitu. Ini konsisten. Ya, tapi ini kelihatannya trivial, sederhana. Tapi banyak orang melakukan kesalahan. Karena apa? Karena tadi menganggap bahwa ekspektasi daripada pembagian sama dengan pembagian daripada ekspektasi. Baik, mungkin itu ya. Jadi kuliah sebetulnya pendek saja karena topiknya sudah selesai. Di pertemuan kita selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai sesuatu yang lebih kompleks sedikit, yaitu mengenai namanya deviasi. Ya, jadi diskusi mengenai rata-rata, min atau ekspektasi sampai di sini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.